Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang begitu luar biasa. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena sore hari ini dapat kesempatan ini kembali dengan saudara sekalian. Amin. Ya, orang-orangnya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala yang memberikan kepada kami kesempatan sore hari ini. Puji Tuhan. Tidak pernah menyangka, saya bercanda, saya bilang beberapa waktu belakangan kita cuma suka lihat iklan ini daerah, karena saya di Mamuju, Sulawesi Barat dengan istri saya Pendeta Yakob Lesnusa melayani di Mamuju, Sulawesi Barat, dan istri saya boleh diri sebentar. Haleluya. Ya, ini kekasih saya yang sudah 25 tahun mendampingi dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pelayanan ya, dalam pelayanan, dan nanti Januari 25 tahun dalam rumah tangga. Kami menangis melewati tantangan rintangan bersama dan sampai hari ini tetap bersama-sama. Puji Tuhan, saya bersyukur karena saya percaya saya ada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Bisa bilang amin? Bilang ke teman kanan kirimu, engkau luar biasa. Haleluya. Karena Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada haleluya? Iya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tadi pagi dalam ibadah, ya, firman Tuhan berbicara tentang meresponi Tuhan. Haleluya. Mujizat dimulai dari sana. Ketika Tuhan melepas firman-Nya, memberikan peluang, memberikan kesempatan, bagaimana engkau meresponinya, itu akan berdampak kepada kehidupanmu ke depan. Dan saat ini, sore hari ini, saya mau berbicara tentang orang-orang yang tanpa nama, tapi menjadi alat Tuhan yang ternama. Haleluya. Tanpa nama jadi alat Tuhan yang ternama. Bisa bilang amin? Mari kita buka satu kisah di dalam Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita baca ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Ayat 2, kita berdiri sama-sama boleh? Iya. Iya. Saya baca ayat yang pertama dulu, nanti kita baca 3 ayat secara berturut-turut. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sama-sama kita baca. Orang Aram pernah keluar gerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Ayat 4 lagi. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dia katakan oleh gadis yang di negeri Israel itu. Saudara dipersilakan duduk kembali. Ada seorang gadis, Alkitab berkata, tidak ditulis namanya, karena merasa mungkin tidak terlalu penting. Gadis ini, Alkitab berkata, diangkut tertawan. Pada waktu Alkitab berkata orang Aram keluar berperang bergerombolan,
dan mereka membawa tertawan seorang anak perempuan. Dibawalah ini anak tawanan. Tidak ditulis apa namanya, siapa orang tuanya, dari mana kampungnya, dari mana asalnya, seperti apa keluarganya. Tidak, cuman dituliskan dia diangkut. Dia ini tawanan perang dan dia dipekerjakan di rumah dari Naaman. Hampir mirip-mirip dengan kisah Yusuf. Alkitab berkata Yusuf ada di Mesir itu karena dijual. Ya, saudara ada di sini bukan karena ditawan. Tidak ada tawanan perang di sini kan? Tidak ada pengungsi perang dong. Tidak ada kan, apalagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja. Apapun itu, kita ada karena Tuhan. Beta tadi terberkati. Tadi Bung bilang, ketika itu datang, kayak sudah ndak ini, Tuhan telah mengubahkan. Dulu mungkin punya nama di dunia yang begitu. Dan mohon maaf, ya, karena saya Ambon, bukan karena ini ya, kami harus akui dan sadar, kadang-kadang stigma itu melekat pada kami. Di dunia keras, ya. Tapi saya bilang, Tuhan sedang bergerak. Maka Tuhan tangkap Bung, Tuhan tangkap Kakak. Tuhan tangkap kita semua hari ini. Apapun posisi kita hari ini, Kakak, Bung, Ade, Nyong, Ale, Nona, beta pun saudara dari utara, dari barat, hari ini kita ada di sini sebagai keluarga Kristus. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Alkitab berkata, anak ini diangkut tertawan dalam keadaan dipaksa, dan dia bekerja pada seorang majikan. Dia bekerja pada seorang jenderal perang yang menang, terus menang. Naaman. Dan bosnya itu sakit, kusta. Saudara, saking disayangnya, kita tahu kan kisah itu selanjutnya. Raja memberikan rekomendasi setelah dia mendengar apa yang diceritakan oleh sang gadis. Jadi kita mulai lihat di sini, sang gadis ini kondisinya tidak baik. Tapi dia punya cerita itu memberikan kepada kita sesuatu yang harus kita tangkap hari ini. Dia tidak punya nama, tapi dia punya isi yang luar biasa. Kadang-kadang kita, oh iya nama. Tapi mari biarlah kita mungkin tidak ditahu, belum punya nama. Ya, kita punya nama saja yang dari kecil, kita belum dikenal banyak orang, tapi biarlah di dalam kita ada firman Allah. Kenapa saudaraku orang Israel terbangun? Anak Taurat, itu dari kecil mereka ditanam dengan firman Allah. Ada ayat firman Tuhan berkata, perkatakan ulang-ulang ketika engkau duduk dengan anak-anakmu, perkatakan. Maka pesan Musa kepada Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau jangan engkau melangkah ke kanan ke kiri, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam Yosua 1. Saya percaya Tuhan taruh, Tuhan bawa kita di sini karena sesuatu yang besar Tuhan sedang siapkan. Ada haleluya? Amin, amin. Ya, tadi pagi Tuhan bicara tentang meresponi. Bagaimana seorang anak gadis meresponi situasinya. Dia tidak pahit, dia tidak kecewa, dia tidak marah. Ada banyak
orang yang jauh dari Tuhan, ada banyak yang orang yang kecewa dengan Tuhan karena merasa dilukai oleh keadaan, merasa dilukai oleh situasi. Dan dia pahit, tidak pernah mau lagi cari Tuhan. Anak ini, firman itu terus melekat di hatinya. Dia kerja tapi dia bicara dengan nyonyanya. Tuhan izinkan engkau ketika engkau bekerja, apa yang ada di dalam dirimu, maaf saudara, kalau ada yang lari tiba-tiba tabrak saya, kemudian ini terjatuh, yang tumpah itu apa? Kenapa airnya tumpah? Ditabrak saya? Bukan. Karena isinya ini air, maka yang tumpah itu air. Kalau isinya ini yang lain, cap tikus, keluar itu cap tikus. Kalau orang belum berubah, yang keluar itu seperti itu maksudnya. Tapi engkau hari ini jadi pribadi ciptaan yang baru, nona. Tekanan, keadaan, godaan, yang keluar adalah firman Allah. Haleluya. Situasi tidak membuat dia rusak, situasi tidak membuat dia berubah. Itu sebabnya Alkitab berkata, dia tidak punya nama memang, tapi akhirnya Allah menulis sesuatu yang besar. Gadis yang tidak punya nama itu jadi Allah Tuhan, sang jenderal dimenangkan oleh Tuhan. Sang jenderal alami mujizat, alami kesembuhan, dan dia percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ada haleluya? Haleluya. Saya tidak pernah pikir, saya tadi bercanda, saya bilang, saya lihat, ini daerah-daerah yang luar biasa. Kalau engkau ada di sini, maka ada peluang yang luar biasa di sini. Ada sesuatu yang besar, engkau bisa terkoneksi dengan banyak hal. Tapi kalau isimu sesuatu yang luar dari Tuhan, engkau akan ditarik kepada hal-hal yang lain. Bung biasa nongkrong dulu tuh, karena yang ada di sini masih yang lain. Kenapa Alelia beta? Di zaman itu mungkin jangan ditatap salah ya, engkau akan datangi dia kan. Tapi hari ini mungkin disenggol pun, oh ya enggak apa-apa mas. Waktu itu pulang kalau mai tua marah, saya tutup mulut, saya parampuang. Jangan le marah, beta nih laki. Tapi hari ini dia tahu, usi dia kemanapun, magnet itu hari ini adalah firman Allah dalam. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Isimu sebagai pemudi hari ini apa? Isimu sebagai pemuda hari ini apa? Isimu sebagai mahasiswa, orang yang sedang bermimpi itu apa? Sebagai pelayan itu apa? Disenggol, yang tumpah adalah air. Kenapa? Isinya tadi itu air. Makanya saya bercanda, kalau cap tikus keluarnya itu karena itu isinya. Isinya itu. Isi saudara hari ini, seumpama nih, ini le mineral, air kan di dalamnya. Ale tuang, kemudian kau isi cap tikus sama bening. Tetap ini aqua viva. Kalau mai tua baca, apa itu? Aqua viva man. Kok aqua vivanya bikin papi begitu? Akhirnya pulang masuk salah rumah, pulang masuk salah kamar, pegang salah orang, yang disayang salah orang, karena isinya tadi. Ini masih ini. Nama sing berubah, nama masih nyong pampilaya, nama masih nyong lesrusa.
Maksudnya saudara, kalau kita hidup di dunia dulu, ada seorang dosen kami. Saudara mungkin pernah kenal itu, namanya Immanuel Irjola dari Finlandia. Dia seorang misionari yang lama tinggal di Indonesia. Dia bilang, sebelum saya bertobat, nama saya Immanuel, tapi saya ada di kafe, saya ada di mana-mana. Padahal orang tua saya dulu namakan itu karena mereka rindu Tuhan selalu beserta. Tapi ketika Tuhan ubah hidup saya, firman ada di dalam hati saya kemana-mana benar Immanuel itu betul-betul menjadi bagian saya. Haleluya. Isi di dalam kita itu penting. Isilah dirimu dengan firman. Amin. Isilah dirimu dengan mencari Tuhan. Maka apapun posisimu, apapun keadaanmu, tidak membuat dia menjadi pahit. Dia ada di sana. Dia bicara pun lain. Dia bilang, sekiranya, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap Nabi di Samaria itu, yang dia ngomong itu pelayanan, dia ngomong itu ke sana. Coba kalau orang isinya lain, Bung itu jago, begitu dia itu hebat. Izin, karena saya lihat kalau orang tua kita ini ya, banyak anak muda, saya bilang ada kisah akhirnya yang kayak tadi karena isinya ndak betul-betul firman. Ini nyong Agus lah, kalau ada nama Agus beta minta maaf. Oh iya Agustinus. Maksudnya begini, dia cinta sama Maria. Kan nama ini, kalau nama dua ini apa? Nama Kristen toh, labelnya Kristen kan, anak Tuhan toh. Tapi karena cara bertobat, nama. Jadi isinya itu, ya dia diisi dari sana, dia diisi dari sini. Ale masa cuma urusan Maria, dia belum tahu. Ale sudah itu di opa sana tuh selesai. Dia tolak-tolak tuh, dia gantung-gantung Ale tuh. Datang di opa sana, opa kasih saran nih. Maka firman Tuhan bilang, hati-hati dengan nasihat orang fasik. Opa bilang, apa? Opa, cintaku ditolak terus. Apa kurang dari saya? Sudah royal semua dia tolak terus. Opa bilang, sudah. Kau pergi cari rambutnya. Selesai bola-bola kalau orang Sulawesi. Ada omanya, setiap dia datang marah-marah itu oma. Itu Maria juga ndak mau keluar. Dia tanya, oh oma, oh biasa Maria duduk situ, ada rambut nang. Sudah, oma marah-marah ndak apa-apa demi hati. Dia pulang. Dibawa kopa, betul di jampe-jampe. Karena isinya tadi itu saudara. Isinya tadi. Ya, dia balik ulang. Betul-betul. Katanya berubah. Oma yang tadinya marah-marah, sekarang manis. Agus, cucu oma yang gagah ganteng. Woi, mari anak. Tapi dia tunggu-tunggu Marianya enggak keluar. Maria tetap marah-marah. Sudah tahu kenapa? Salah rambut. Rambutnya oma yang diambil. Kepelet itu oma. Jadi kalau saudara isinya salah-salah, terima nasihat di tempat yang salah, saudara akan salah alamat. Jangan terima. Kalau engkau punya beban pergumulan, datang Pak Gembala, Ibu Gembala, Om, kakak pelayan, doakan kami. Kami ini jauh dari orang tua, kami dirantau orang, kami sedang berjuang. Mari berdoa sama-sama, Anda mendapat nasihat yang terbaik. Ada haleluya. Saya beri kemuliaan dulu lah. Saya di daerah, saya cuma suka bilang, kalau di daerah anak-anak itu dibangun, setelah SMP SMA dia ke kota. Ke kota, ya ada yang bilang nanti dia kerja, kalau dia pensiun pulang lagi. Kadang-kadang orang kan kalau meninggal
suka mau meninggal di kampung. Ya kita urusi lagi waktu lahir. Tapi saya bilang begini, satu hal, jangan lupa Tuhan. Karena Abraham, kemanapun dia pergi, dia bangun mezbah. Dia pindah 10 kali, dia 10 kali bangun mezbah. Dengan kata lain, karena isinya ditanamkan itu, mari kita tetap dengan Tuhan. Engkau akan lihat apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Dia dalam kondisi itu, dia bicara. Apa yang engkau ada di dalammu, itu yang keluar di bicaramu. Kenapa Bung bilang bicara yang dulu tuh sudah pas? Karena setelannya sudah beda, Bung. Nilainya sudah beda. Melawai Blok M, Bung sudah tara pernah. Itu di sana tuh stasiun. Itu. Tapi kalau di dalam ini firman, dimanapun kita pergi, kita punya magnet yang lain, kita punya bicara yang lain. Ketika bos tenang, pasti ada solusi dengan Tuhan. Kawan, pasti ada jalan kalau kita cari Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Dia selalu menyertai kita. Amin, saudaraku. Kita pindah di seorang pemuda. Kita mundur ke belakang di Kejadian. Kita baca dulu Keluaran, ya, Keluaran pasalnya yang ke-13. Keluaran pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-21 dulu. Ya, kita baca. Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu apa? Iya. Dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam. Dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Hidup itu ibarat ada siang, ada malam. Tapi Tuhan berkata, siang dia ada di sana, malam juga dia ada di sana. Waktu engkau sedang dalam perjalanan, waktu engkau dalam pergumulan, waktu engkau dalam situasi apapun, ketika engkau menjaga dirimu, isi itu tetap, Tuhan ada bersama denganmu. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Dia ada. Dia tidak pernah membiarkan. Dia tidak pernah meninggalkan. Ya, kita masuk ke pemuda itu. Kejadian 39. Adapun Yusuf, ayat pertama, telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua sama-sama kita baca. Kejadian 39 ayat 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Lanjut ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakan. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Alkitab berkata apa? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya
baik yang di rumahnya maupun yang di ladang. Bisa bilang amin? Alkitab berkata Tuhan memberkati orang itu karena Yusuf. Yusuf padahal Alkitab berkata orang muda yang dijual, yang dihianati oleh orang yang sangat dekat, saudara-saudaranya. Dia dihianati. Ya, Alkitab berkata kemudian dijual kepada seorang kafilah dan dibawa lagi dari tangan ke tangan, dia dioper. Kasihan banget hidupnya Yusuf. Kasihan benar pemuda itu. Tapi Alkitab berkata Tuhan menyertai dia. Haleluya saudara. Tadi gadis yang tanpa nama itu kondisinya tidak bagus. Tapi dari pembicaraan itu kita tahu apa isi yang ada di hati dari dia. Firman Allah, maka dia berkata, kalau tuanku ketemu nabi yang di Samaria itu, kalau tuanku datang kepada Tuhan, kalau tuanku datang kepada itu hamba Tuhan, kalau tuanku datang cari Tuhan, pasti tuanku akan disembuhkan. Dan saudara tahu kisah itu pada akhirnya Naaman akhirnya disembuhkan dan dia mengagungkan Tuhan yang ajaib. Sekarang Alkitab berkata Yusuf lebih ngeri lagi, dia dijual. Tetapi kondisi apapun yang sedang terjadi, yang kita sedang jalani, tidak pernah akan menghentikan rencana Tuhan atas kehidupanmu. Lika-liku yang engkau alami tidak akan pernah menghentikan rencana Tuhan atas hidupmu. Selama engkau terus menjaga hidupmu, di dalammu terus adalah Dia, maka Dia akan menyertai engkau. Luar biasa. Saya lihat, wow. Saya bersyukur karena Tuhan kasih ketemu ya dengan teman hamba Tuhan di tempat ini. Saya melayani di satu tempat, beliau membantu di situ. Oleh gembala tua ya di kebun kacang. Selesai melayani, ya urus ya, izin Pak, saya suka bilang ya kita nih gembala kecil. Kadangkala kalau orang-orang besar banyak orang berebut, tapi kalau yang kecil, tapi beliau suami istri angkat kami di bawah. Kami berdoa, ya saya senang waktu itu kita makan di satu tempat dan saya bilang tadi lagi kita berpegangan tangan 6 orang lah waktu itu karena OC dengan istrinya juga. Pegangan tangan saya doa. Kita doa sama-sama. Saudara, pertemuan-pertemuan yang kita tidak pernah pikirkan. Tapi ketika Tuhan hadir, Tuhan mengerjakan hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Tuhan mengerjakan itu. Ketika engkau duduk dengar firman Allah, engkau membuka hati, Tuhan melepaskan berkat itu untuk. Tuhan melepas berkat itu untuk. Tuhan mengerjakan itu untuk. Dan sore hari ini Tuhan sedang menunjuk 2 orang ini. Orang-orang yang kondisinya kadangkala kita berkata, bro enak, kawan enak, posisinya bagus. Saya kadang-kadang kita berpikir begitu. Saya tanya saudara, posisi Yusuf dan posisinya perempuan tadi bagus enggak? Situasinya bagus enggak? Punya harapan enggak? Punya peluang enggak? Yang sulit. Enggak kan? Orang dia tawanan. Orang dia dijual. Tapi di tempat yang Tuhan percayakan, mari kita maksimalkan. Jaga setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan. Entahkah itu pekerjaan, entahkah itu kita sedang studi, entahkah kita sedang melakukan apapun, mengerjakan tugas sekecil apapun,
Mari kita kerjakan dengan setia. Karena Tuhan tahu, Tuhan tilik, dan Tuhan perhitungkan. Kerjakan saja. Kerjakan saja. Saya tersentak tadi. Pak Gembala membantu berapa tahun? Terus itu yang cowok bilang apa? Bapak enggak pernah melayani ya? Saya kayak ketampar, saudara. Karena saya pengerja 7 tahun di Cianjur. Banyaklah pengerja di sana, pelayanan banyak. Tapi saya ingat-ingat hampir enggak ada juga pelayanan. Jadi ada senior saya sempat bicara begini. Kasihan Ngana Yakub, sejauh-jauh datang dari Ambon, sekolah Alkitab praktek, nggak dikasih pelayanan, cuma urus perkutut. Karena di Cianjur itu gembalanya punya peternakan 2000 ekor perkutut waktu itu. Saya ditugasi ngurus itu di titik itu. Tapi saya ditanam nilai, apapun yang Tuhan percayakan, setialah mengerjakan. Saya kaget tadi karena yang main musik dibilang anak ini, saya bilang senior dan saya dekat dengan papa. Orang-orang yang setia. Tadi bilang, Pak, enggak marah tuh, enggak adil, masa Bapak setia begitu kerja, enggak dikasih tugas, enggak dikasih kepercayaan. Pengenlah layani juga, kayak hargai juga. Tapi kita mau mengerjakan dengan setia ya. Amin, saudara. Mau di depan, di belakang, kerjakan dengan setia. Karena yang di depan, oke, manusia lihat. Di belakang, apa yang cuma doa, nangis-nangis, ya, topang pekerjaan Tuhan dengan talenta, orang-orang kita kerjakan, nggak dilihat tetap kita kerjakan. Tuhan yang lihat. Dan Tuhan itu. Jadi waktu itu saya sempat curhat. Karena teman-teman, ngana pengerja karatan, ngana. Ada yang ada adalah tua-tua sidang dalam Alkitab, tapi tidak ada tua-tua pengerja. Tapi saya bilang, emas kalau 24 karat mahal. Proses pemurniannya juga luar biasa. Saya bersyukur hari ini setelah dilepas selama 7 tahun. Dikurung terus, sedih rasanya. Lihat kawan dikasih pelayanan, dengar teman-teman kalau datang kita menginjil ke sini, menginjil ke sana. Tapi puji Tuhan hari ini, walaupun di daerah yang jauh, tapi dari sana Tuhan bawa ke banyak tempat, bukan karena mau pergi, tapi karena dipercayakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu. Kerjakan yang Tuhan percayakan. Tuhan menilik. Amin. Tuhan menilik. Amin. Tuhan lihat Yusuf nih, dia kerja bagus. Dan Alkitab berkata kehadirannya dia membawa dampak yang luar biasa. Bukan karena hasil pekerjaannya semata, tapi Alkitab berkata karena Tuhan, ayat yang kedua, karena Tuhan menyertai Yusuf. Amin, saudara. Maka dia berhasil. Dia berhasil. Dia berhasil. Dia berhasil. Dia berhasil. Dia berhasil. Bukan hanya sekedar berhasil, sangat berhasil. Kalau kita bicara mimpi, ini luar biasa. Karena tadinya awal Tuhan kasih lihat visi yang luar biasa, Tuhan kasih lihat penglihatan yang luar biasa. Kemudian terjadi sesuatu dan dia hilang dari lingkungan itu. Kali lagi, apa yang Tuhan pernah taruh tidak akan pernah hilang. Kecuali engkau membuang itu, engkau menutup dirimu, engkau menjauh, engkau tinggalkan dia. Tapi selama engkau mau menjaga dirimu, Tuhan menyertai dalam situasi apa. Dihianati, dicurangi, Tuhan ada bersama dengan dia. Dia berhasil. Dia mendapat kasih Tuhannya. Kalau Tuhan sayang engkau, Tuhan akan kasih sayang kepada orang-orang yang ada dengan. Itu. Kemanapun dengan siapapun. Dengan siapapun. Tuhan akan menyertai.
Saya percaya di tempat ini Tuhan punya sesuatu untuk orang-orang yang Tuhan bawa di sini. Ya, saya lihat tadi ini tempat-tempat luar biasa. Dan Tuhan punya orang-orang yang luar biasa di sini. Kita tidak pernah pikir. Ya, kita tidak pernah duga. Yusuf tidak pernah pikir, ya udah, dia jaga saja. Alkitab berkata, dia disertai Tuhan. Kalau Tuhan menyertai hidupmu sangat luar biasa. Kalau Allah di pihak kita, kata firman Allah, siapakah lawan kita? Dia sendiri yang berperang bagi saya dan saudara. Dia sendiri yang menyertai pekerjaan tangan saudara sehingga berhasil, kata Tuhan. Tapi Yusuf awalnya dari situasi yang kayak begitu. Kerja keras penting. Kerja cerdas itu perlu. Kerja ikhlas dan tulus itu sangat Tuhan mau. Di pekerjaan apapun kita kerja karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Orang yang kerja keras, cerdas, dan dia tulus, dia cinta Tuhan. Dia jaga hidupnya dengan Tuhan. Kenapa ini penting? Karena saudara lihat setelah itu, waktu Yusuf mulai berhasil, godaannya banyak. Tidak jauh-jauh godaan itu. Alkitab berkata, di tempat di mana dia dipercaya luar biasa oleh tuannya, dia digoda. Alkitab berkata, dia digoda oleh istri tuannya. Maaf kata saudaraku, ya saya ada di daerah, tapi saya pikir tantangan di daerah lain, tantangan di kota itu jauh lebih lain. Rumit. Ya, apalagi kalau orang sudah punya nama, terkenal, punya duit, kesana-sana jebakannya banyak. Tapi saudara mau jaga hidup terus dengan Tuhan, Yusuf jaga dirinya. Sehingga Tuhan angkat dan Tuhan terus angkat. Bisa bilang amin saudaraku? Iya, kadang, wih dia luar biasa. Ketika Tuhan angkat, Tuhan berkati, Tuhan mulai promosikan, dia hilang. Kenapa? Dia jatuh. Yusuf dia jaga dirinya. Saudara lihat ada orang-orang lain di dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang pertama, Alkitab berkata di dalam Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Kenapa saudara akan temukan kenapa pemuda yang diangkut tertawan itu juga Daniel, Sadrak, Mesak ya mereka dan teman-teman. Kenapa mereka akhirnya begitu melejit walaupun mereka adalah orang-orang pendatang, mereka adalah orang-orang tawanan, tapi kenapa mereka begitu bersinar? Alkitab berkata ternyata ini rahasianya. Ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8 apa firman Allah bilang di sana? 2, 3. Daniel berketetapan untuk apa? Tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saya tidak perlu menjelaskan sana sini, tapi pada poinnya Alkitab berkata mereka dibawa sebagai tawanan ke Babel, tetapi di sana Alkitab berkata mereka tetap punya satu komitmen dengan Tuhan. Mereka tidak mau merusak kehidupannya. Mereka tetap menjaga kepercayaan dan anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Itu luar biasa. Cerdas, punya potensi, jaga diri dengan Tuhan. Tuhan sertai luar biasa. Dia tidak mikir loh saudara. Dia tidak mimpi. Saya terberkati dengan Pak Gembala sharing soal apa yang sedang dibangun di sini. Saya bilang, iya benar. Karena dunia hari-hari ini ya menawarkan banyak hal yang menyeret dan menarik banyak orang-orang.
yang luar biasa dengan Tuhan menjauh dan menghilang dari Tuhan. Di tengah ketenaran, di tengah kemilau, di tengah banyak kelimpahan berkat, mereka terhilang. Tapi mari kita mau tetap menjaga diri kita. Luar biasa. Hari ini mungkin engkau tidak ditahu, tidak dikenal, tapi dengan Tuhan yang tidak punya nama, yang tidak terkenal itu akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk perkara-perkara yang besar. Tuhan sedang meramu, Tuhan sedang mengerjakan, Tuhan sedang merancang hal-hal yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak timbul dalam hati, tapi Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kejutannya ada. Kejutannya ada. Kejutannya ada. Ada satu saudara kami dari Maluku. Dia saya layani ya di daerah Kalidres, Taman Palem. Ini dia bilang begini, Bung, aku merantau ke Jakarta, Papa jual ayam 10 ekor. Itulah bekalku beli tiket ke Jakarta. Tamat SMA. Anak di kampung, anak di pastori. Selama di kampung, dia setia urus pastori. Dia main musik. Kalau pulang sekolah, disuruh ke hutan. Cari kayu untuk pastori. Karena pendeta suami istri sudah tua. Jadi dia sudah capek dari hutan. Dia harus membersihkan gereja. Dia selesai membersihkan gereja, dia siapkan. Besok dia harus main musik. Setelah itu keluarlah. Mau mimpi apa? Tapi karena dia tahu saya selalu bicara, doakan. Saya masih ingat motornya, motor smash. Ya enggak. Dia ikut kerja, nagih. Tapi dia beda. Dia cari Tuhan. Kalau dengar ada Pak Pendeta dimanapun, dia pergi. Dia jemput bawa. Jemput dia bawa. Ya. Tuhan kerjakan sesuatu yang saya tidak pernah mimpi. Saya waktu satu ketika, dia bilang, Pak, mampirlah bermalam di rumah kami. Saya kaget lihat rumahnya, menangis. Saya bilang, dari mana ini? Dia menangis. Dia bilang, Bung, saya tidak pernah pikir. Jadi dia bilang, dulu selalu stigma itu terbangun, tapi dia bilang, saya mau pergi, saya doa. Setiap file yang dikasih ke saya doakan. Orang lain ancam, orang lain ini. Bahkan dia bilang satu ketika dia datang di nasabahnya. Nasabahnya benar-benar lagi susah. Dia pikir lagi lari. Ternyata memang lagi susah. Dia bilang, Pak, sudah ya berapa hari kami tidak dapat makan. Kami cuman begini. Akhirnya dia bersaksi. Dia bilang, GPDI Pantai Costa. Oh, saya juga. Dia doa. Debt collector doakan nasabahnya. Berarti debt kolektornya beda karena ada firman Tuhan. Ya haleluya saudara. Tapi itu ibu dia bicara kemana-mana. Akhirnya saudaraku, dia punya keluarga. Kalau ada ini hubungi ini, ada ini hubungi ini. Karena dia beda, dia anak Tuhan. Dia punya style beda. Dia cari Tuhan. Saya bilang, melayani. Dan dia melayani. Dia tidak pernah pikir orang-orang percayakan dia, Bung, aku jasanya cuma ini. Aku tidak bisa sekolah lanjut, aku tidak sekolah tinggi. Tapi aku cari Tuhan, aku setia. Dan dia bilang, yang tidak pernah aku pikirkan, Tuhan kerjakan. Haleluya. Dia jadi orang yang dipercaya oleh orang-orang besar. Dia bilang, Bung, kadang-kadang aku nangis. Aku hitungnya tidak bagus. Tapi aku mau jaga kepercayaan itu.
dia selalu setia dengan Tuhan. Dia bersaksi ke saudara-saudaranya. Ya, dia bilang, Bung, ya Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan baik kepada kita semua. Saya bingung. Saya bilang, Tuhan, saya masih ingat dulu kamu jemput saya. Semesmu itu di mana? Ya. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ada haleluya saudara? Amat terlebih hari ini keselamatan itu mahal sekali. Keselamatan itu mahal sekali. Setia dalam pekerjaan Tuhan, upahmu besar di sorga. Haleluya. Setia dalam pekerjaan Tuhan yang engkau mungkin tidak pernah pikirkan. Engkau tidak punya, tapi engkau punya nama ada pada Tuhan. Haleluya. Engkau ada di kontaknya Tuhan. Begitu Bapak, oh ini anakku ini, ya, ya, di Serpong ini, malaikat segera ke sana. Malaikat eksekusi itu, selesaikan itu, jawab itu malaikat. Ada haleluya? Iya. Karena Tuhan tahu di dalam surat Tuhan kepada ketujuh jemaat, pertama dia bilang, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu di mana engkau ada. Dimanapun kita ada dan bekerja berusaha, Tuhan tahu. Tuhan bilang di dalam Mazmur, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Amin. Ada haleluya saudaraku. Tuhan perintah. Kira-kira kalau Tuhan perintah nurut enggak malaikat? Saya tanya saudara, yang pegang kuasa itu siapa? Tuhan bilang, berkati, promosikan, angkat, pakai, urapi. Aku percayakan ini. Aku percayakan ini. Tuhan yang perintah. Dia ini bilang, siapa dia? Kita tidak kenal. Orang DKI. Orang dari manapun. Saya pernah bahas Bapak Ibu, ada sesuatu di dalam Samuel tentang Elkanah dari pegunungan Efraim, kata firman Tuhan. Jadi dari sana asalnya, konotasinya dari sana dia di jauh sekali, terkebelakang, jauh sekali, terbatas, jauh sekali, tidak terakses. Tapi Alkitab berkata, dari tahun ke tahun dia pergi ke Silo, dia berlutut, dia berdoa, dia tinggalkan yang lain, dia datang karena Tuhan. Sekarang yang terjadi, banyak orang tinggalkan Tuhan demi untuk yang lain. Banyak orang hianati Tuhan demi yang lain, demi untuk peluang, demi untuk segala macam. Tapi tadi Alkitab berkata, dia tinggalkan, dia datang untuk mencari Tuhan. Dan Alkitab berkata, pada waktunya Tuhan, yang tadinya mandul istrinya, yang tadinya tidak ada anak, Alkitab berkata Tuhan buka. Kalau Tuhan buka, tidak ada yang bisa tutup. Sebaliknya kalau Tuhan tutup, tidak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan angkat, tidak ada yang bisa kasih turun. Seharusnya sebaliknya, kalau Tuhan kasih turun, tidak ada yang mau ini. Alkitab bilang, Tuhan kasih keluarga yang sakit, ibu yang sakit, yang namanya Hana itu, yang menangis di Silo itu, Tuhan berikan pada akhirnya seorang anak, dan bukan anak biasa, anak yang luar biasa, yang diberi nama Samuel. Allah mendengar, dan bukan hanya sekedar diberi, tapi seorang anak yang jadi hakim, yang luar biasa, yang melantik raja-raja Israel. Tuhan mengerjakan jauh melampaui apa yang dipikirkan ibu itu. Ada haleluya saudara. Haleluya. Dalam keadaan tekanan, dia terus, karena isinya di dalam ini adalah firman. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Banyak yang mereknya anak Tuhan, tapi isinya bukan Tuhan. Firman Tuhan masih dicampur-campur. Saudaraku yang kekasih, ketika itu yang saya ilustrasi tadi, waktu engkau ditabrak, engkau disenggol, engkau jatuh, yang tumpah air, karena isinya air. Biarkan hidup kita Tuhan yang isi. Jangan biarkan dunia mengisi hidup kita. Kalau kita tidak pernah datang kepada Tuhan, kalau kita tidak pernah cari Tuhan, kalau kita tidak pernah kejar Tuhan, maka dunia yang akan mengisi kita. Dan saudara tahu, nasihat orang fasik, ya,
Alkitab berkata semuanya akan berakhir. Tetapi Mazmur berkata, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Daunnya tetap hijau, tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Berhasil? Berhasil? Berhasil, Pak? Amin. Amin. Berhasil? Amin. Berhasil. 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 Dan makin rendah hati. Cinta Tuhan. Tidak marah. Ya, waktu saudara-saudaranya datang, Yusuf bilang, enggak. Mereka sudah ketakutan. Ada yang biasa. Tunggu ya, kalau saya sudah berhasil. Kamu bikin saya begitu, tunggu. Jangan saudara punya niatan seperti itu. Tuhan tidak akan izinkan. Tapi engkau berkata, saya tahu apa artinya itu merangkak bergumul. Kalau Tuhan sudah berkati, saya mau jadi berkat untuk banyak orang. Saya mau jadi berkat di pelayanan. Kalau engkau punya kerinduan begitu, Tuhan lihat. Saya suka bercanda. Waktu kita muda, anak-anak remaja, mau ujian, datang doa. Mau merantau kerja, om pendeta, tante doakan. Waktu kita mau melamar, waktu kita dalam beban, kita datang, Tuhan tolong saya. Maka logikanya ketika kita diberkati, kita ingat Tuhan. Makin cinta Tuhan, rendah hati, ya semua cuma karena Tuhan. Ada yang ketika diberkati, siapa nih yang nelpon? Apa pendeta? Yaudah, nanti. Tapi kita tahu Tuhan yang ada dengan kita, Tuhan yang beserta kita, maka kita akan jadi berkat di pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Ada satu pelayanan, saya izin bersaksi di Kota Palu. Pelayanan itu dimulai dari anak-anak kos-kosan, anak-anak dari desa-desa yang datang ke kota. Ya, mereka kumpul di situ. Mereka doa bersama-sama. Teman saya, dia orang Sumatera, ya, orang dari Siantar, merantau di sana. Tapi dia rendah hati, dia doa. Waktu gempa Palu, mereka punya gereja masih kecil. Pas 100 meter dari Ruah-Ruah, hotel yang viral waktu gempa Palu, Ruah-Ruah. Dan Tuhan percayakan waktu itu yang gereja mereka sempatin 100 meter. Tapi di gempa itu banyak jemaat terdampak. Ya, jadi bagaimana? Ya sudah, mereka mulai bekerja. Mereka mulai jadi berkat untuk Kota Palu. Jadi di tengah-tengah itu tiap hari mereka bagi nasi. Mereka invest, mereka korban. Padahal mereka sendiri lagi jadi korban, yang perlu dibantu, yang perlu ditolong, yang perlu disupport. Tapi semangat itu terbangun. Orang yang habis terpuruk, tapi karena di masa terpuruk itu mereka menabur. Kenapa? Yang ada di dalam diri mereka adalah firman. Orang-orang yang tadinya tidak dihitung, yang tidak punya nama di kota itu, tapi mereka setia dengan Tuhan yang punya nama besar. Mereka setia dengan Tuhan yang punya nama yang berkuasa. Alkitab berkata, Tuhan melakukan bagiannya. Saudara tahu apa yang terjadi hari ini? Salah satu gereja yang besar di Kota Palu, yang daya tampungnya hampir 2.000, itu gereja itu hari ini. Yang kemarin adalah anak kos-kosan, tapi berdampak di kota itu luar biasa. Ada haleluya, beri kemuliaan bagi Allah. Luar biasa. Dan dia adalah teman saya. Kami teman-teman seperjuangan. Luar biasa. Saya datang, saya lihat, abang, saya bersyukur. Ada orang yang kalau ada temannya naik sirik, saya bilang saya bersyukur. Karena saya lihat saudaraku, luar biasa. Waktu masih motor Vega, dia pergi cari saya ke pedalaman. Dia pergi datang suami istri. Saya bilang, bang, masih ingat motor Vega birumu? Iyalah, aku ingat itu. Tidak kulupa itu. Dia ke sana cari.
ketemu, cuman datang doa, pulang lagi. Tapi dia tetap menjaga hidupnya. Lewati semuanya, dia beberapa kali diresolusi di sebuah perumahan. Jadi dia bilang, kalau mau kecewa, saya kecewa. Ditutup ulang-ulang. Tapi di situ, di bawah itu yang terjadi hari ini, yang peristiwa yang Balaroa. Kalau saudara pernah lihat TV, Balaroa itu di situ. Di bawahnya perumahan pertama yang diresolusi. Tapi dia akhirnya dibawa, dikirim ke kota. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, isi yang ada di dalam saudara itu keluar. Jadi waktu tekanan itu datang, waktu mereka korban, mereka terus berkorban. Dan taburan di masa itu, mereka sekarang menuai. Bukan cuma menuai berkat, menuai jiwa yang luar biasa. Orang-orang yang sederhana hari ini bangkit menjadi orang-orang yang sukses dan diberkati oleh Tuhan. Terus apakah mereka lupa Tuhan? Mereka tahu dari mana mereka datang. Mereka tetap cari Tuhan. Amin, saudaraku. Ada yang bahasanya begini, saudara. Kenapa pindah? Udah enggak level di gereja itu. Kan merasa dia sudah naik. Ada yang begitu. Pak Manombe suka bilang, ada orangnya di sini. Saya tahu ini adalah orang-orang yang luar biasa di sini. Ada haleluya, saudara. Di kemuliaan bagi Allah kita. Om enggak tahu. Papa mamamu enggak tahu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan sedang menulis hari-hari dasar tentang hidup. Amin. Tuhan menulis. Daud waktu di balik kandang domba, waktu dia berkelahi dengan serigala, dengan singa, dia tidak bilang begini, apa tidak adil? Masa abang-abang saja yang diistimewakan? Dia tidak bilang, papa ini tidak baik. Masa abang-abang saja yang di sana? Saya dikasih di sini, enggak. Dia lakukan yang dipercayakan dengan setia. Apapun yang kita Tuhan percayakan, mari lakukan dengan setia. Dan Tuhan tilik dia di sana. Tuhan angkat dia. Alkitab berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Amin. Hari ini, biar firman Tuhan selalu mengisi hidup kita. Apapun di dunia kerja, di lingkungan apapun engkau ada dengan siapapun, biarlah firman Tuhan selalu ada dalam diri kita. Itu yang akan membuat engkau berbeda. Yusuf, kemudian sang gadis tadi, gadis yang tidak disebutkan namanya, tapi dia cerita tentang Tuhan yang besar. Dia cerita tentang Tuhan yang dahsyat. Dan Naaman sang jenderal hebat itu akhirnya datang, disembuhkan oleh Tuhan. Akhirnya datang dan mengalami mujizat oleh Tuhan. Saya percaya, saudara sekalian yang ada sore hari ini, ketika engkau sibuk tapi engkau punya waktu dengan Tuhan, engkau mau diisi, engkau belajar banyak hal, engkau belajar pengetahuan, engkau belajar, engkau kerjakan banyak hal, tapi engkau tidak pernah lupa untuk terus mau duduk dan merenungkan firman Allah. Firman ini akan menyertai kehidupanmu. Firman ini akan mengendalikan kehidupanmu. Dan firman itu sendiri akan mencipta. Perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pulang dengan sia-sia. Kalau engkau tangkap firman Allah, engkau tidak pulang sia-sia. Terjadi sesuatu dalam kehidupan. Kita belum merasa hari ini. Tapi ketika engkau tangkap Tuhan, aku imani, aku mau melakukannya. Tuhan akan mengerjakan hari-hari yang engkau belum pernah pikirkan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati kita semua di sore hari ini. Dari manapun kita datang, siapapun kita, Tuhan yang mengenal engkau dan saya. Engkau adalah milik Tuhan, saya adalah milik Tuhan, saudara adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak dari Bapa yang sama. Bisa bilang amin? Amin. Kita saudara di dalam Tuhan. Rambut boleh beda. Saya keriting dengan Nyong yang di belakang. Ya? Nyong Jece. Sama. Kulit kita beda. Tapi kita semua dibilang anak-anaknya Tuhan. Ya? Anak-anaknya Tuhan. Tuhan ada buat kita semua. Tuhan pakai kita semua. Tuhan berkati kita semua. Tuhan ada untuk kita semua. Luar biasa. Dalam
kehidupan kita. Tidak pernah ada yang kebetulan. Tuhan ada untuk kita. Amin. Tundukkan kepala kita.